Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Panjaitan. Jadi di video kali ini saya ingin mereview sebuah buku. Tapi karena ini video pertama saya, jadi kalau kualitasnya agak kurang, agak dimaafkan ya. Oke. Oke, balik ke fokus utama dari video ini. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Abdul Cer. Kalau saya ada salah ejaan dalam penyebutan nama penulis, agak dimaafkan ya. Oke, kalau sedikit informasi, Abdul Cer ini adalah seorang ahli linguistik, ilmu linguistik dari Jakarta, yang berasal dari Jakarta, yang lahir pada tahun 1940 dan kemudian tutup usia pada tanggal 13 September 2022. Jadi berdasarkan informasi yang saya gali dari internet, beliau ini telah menulis lebih dari 30 buku yang membahas tentang ilmu linguistik sepanjang hidup. 30 buku itu banyak banget sih. Dan saya juga punya salah satu buku lainnya yang karya Abdul Cer juga, yaitu Sintaksi Bahasa Indonesia, yang mungkin kedepannya saya tertarik sih untuk membacanya. Oke, tapi sebelum saya mereview ini, saya akan coba dulu menjelaskan apa sebenarnya isi dari buku ini. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia ini, saya ingin disclaimer dulu nih. Kan ini buku akademik bertema pendidikan bahasa pertama yang saya baca. Jadi mungkin ada sedikit mispersepsi antara apa yang penulis dari buku ini sampaikan dengan apa yang saya pahami dan sampaikan di video ini. Jadi misalnya ada sedikit kesalahpahaman atau Bang, kayaknya lu salah ada tentang tema ini, atau Bang, kayaknya ini kurang tepat, bisa kalian komen di bawah ya. Hai. Oke. Dan juga di video kali ini saya hanya akan membahas tema-tema yang menarik yang saya baca dari buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia ini. Karena kalau saya bahas semuanya kayak terlalu berat sih sebenarnya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk awalan pembahasan terkait buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia ini, alangkah baiknya kita cari tahu dulu tuh apa definisi dari kata semantik menurut yang dipaparkan di buku ini. Jadi pada bab 1, sang penulis itu menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan dalam ilmu linguistik. Yang pertama itu adalah fonologi atau bunyi, yang kedua itu adalah morfologi atau bentuk kata, yang ketiga itu adalah sintaksi atau susunan kalimat, dan yang terakhir itu adalah semantik atau makna. Jadi kalau secara sederhananya, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang makna dan arti dalam bahasa. Yes. Oh ya, sekedar informasi, ilmu linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa manusia, tapi secara ilmiah. Jadi mungkin analisanya lebih mendalam. Oke. Oke, semuanya kata dalam buku ini, kata semantik itu dijelaskan berasal dari bahasa Yunani yang berarti sema atau tanda. Nah, dalam buku ini, sang penulis itu mengemukakan tanda yang dimaksud di sini adalah tanda linguistik. Tanda linguistik menurut Abdul Cer merupakan satuan dasar bahasa yang memiliki dua komponen yang saling berketergantungan atau tidak dapat dipisahkan. Komponennya itu adalah bunyi dan makna. Nah, pandangan dari Abdul Cer ini itu sebenarnya dia mengadopsi pandangan dari seorang yang bernama Ferdinand de Saussure. Kalau nggak salah ya penyebutannya seperti itu. Nah, setelah aku cari tahu di internet, ternyata Ferdinand de Saussure ini dijuluki sebagai bapak linguistik modern, kalau tidak salah ya informasi seperti itu. Jadi, menurut Ferdinand de Saussure, tanda linguistik itu terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama adalah komponen yang mengartikan. Biasanya itu berwujud bunyi-bunyian bahasa. Dan yang kedua itu adalah komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Untuk memperjelasnya, saya akan berikan contoh.
Oke, coba kita masuk pada contoh yang bisa aku buat. Contohnya itu adalah ketika aku mengucapkan kata atau diksi pisang. Nah, ketika aku mengucapkan kata pisang dan kalian mendengar kata pisang dan otak kalian pasti akan merespon dengan membayangkan konsep-konsep yang berbeda. Contohnya itu kayak bentuknya yang melengkung atau warnanya yang kuning atau hijau atau juga kategorinya yang merupakan buah-buahan. Nah, disinilah teori dari Ferdinand de Saussure itu bekerja. Kan tadi teorinya adalah tanda linguistik itu terdiri dari dua komponen, di mana komponen yang pertama adalah komponen yang mengartikan, yang biasanya berupa bunyi-bunyian bahasa, yaitu tadi pisang, ketika aku bicara pisang. Nah, komponen kedua adalah komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama tadi. Nah, ketika komponen pertama tadi itu adalah pisang, dan komponen keduanya adalah apa yang kalian bayangkan atau konsep yang kalian pikirkan di kepala kalian sendiri. Jadi ketika aku bilang pisang, maka komponen kedua bekerja. Apa makna dari pisang ini sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Ya mungkin kayak gitulah contohnya ya, sedikit contohnya. Kalau kalian kurang mengerti ya mohon maaf lah ya. Nah, setelah memahami konsep dari tanda linguistik, muncul satu poin menarik yang dijelaskan di buku ini, bahwa tanda linguistik memiliki sifat arbiter atau arbiter. Kamu nggak tahu cara baca yang benarnya gimana. Setelah aku cari di KBBI, itu memiliki arti mana suka atau sewenang-wenang. Atau kalau bahasa mudahnya itu kayak suka-sukanya lah gitu ya. Oke, jadi di sini di buku ini penulis itu menjelaskan bahwa tidak ada hubungan wajib antara kata atau leksem dengan konsep atau benda yang diwakilinya, yaitu referen. Oke, untuk mempermudahnya, aku akan coba memberikan beberapa contoh. Oke, untuk contohnya mungkin kita bisa ambil kata buku. Atau ini buku ya. Tidak ada sejauh ini ya, saya tahu tidak ada alasan konkret kenapa kumpulan dari kertas yang bersih tulisan ini dapat disebut sebagai buku. Di sini penulis juga menjelaskan bahwa kita menyebut ini buku atau kata-kata lainnya itu karena kesepakatan sosial bersama, atau kalau bahasa mudanya itu karena orang-orang terdahulu kita menyebutnya dengan sebutan seperti itu. Cuman tidak ada alasan wajib, kok yang saya bilang tadi tidak ada alasan wajib kenapa satu kata itu bisa melambangkan suatu benda atau konsep. Ya mungkin seperti seperti itulah contoh yang bisa saya paparkan. Oke, sebelum lebih jauh, tadi kan saya sebelumnya ada menyebutkan kata leksam dan referen. Kalau tidak salah, kalau kalian lupa, kalian coba putar video ke belakang. Tadi ada saya ada menyebutkan kata leksam dan referen. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit apa yang saya pahami dari buku ini. Di buku ini dijelaskan bahwa leksam itu merupakan satuan dasar kata atau satuan dasar kata. Kalau bisa dijelaskan lagi, satuan dasar kata yang memiliki kata turunan. Contohnya, lari. Di mana lari ini memiliki kata turunan seperti berlari, melarikan, dan lain-lainnya. Atau kata lain seperti ajar. Kata ajar itu memiliki kata turunan seperti mengajar, diajari, belajar, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut sebagai leksa. Sementara, referen merupakan, kalau bahasa sederhananya, benda nyata di luar bahasa itu sendiri. Contoh nih kan. Kalau kita ambil dari contoh yang tadi yang tentang buku, kalau leksamnya itu adalah buku, kata turunan adalah pembukuan atau lain sebagainya. Nah, referennya itu adalah benda nyata di luar dari bahasa itu sendiri. Nah, mungkin untuk penjelasannya sederhana itu aja. Coba kita lari ke topik-topik menarik lainnya. Okay. Poin berikutnya yang akan saya jelaskan dari buku ini adalah terkait dengan jenis-jenis makna. Sebenarnya ada berbagai macam atau ada beberapa makna yang dijelaskan di buku ini. Ada banyak sih, lebih dari 5 atau 6. Cuma saya hanya akan menyampaikan 4 makna yang saya rasa itu umum untuk diketahui. Yang pertama itu adalah makna leksikal. Nah, di buku ini
makna leksikal itu dijelaskan sebagai makna asli dari sebuah kata. Contohnya itu adalah kata rumah. Kata rumah itu dapat dimaknai sebagai suatu bangunan tempat manusia itu tinggal. Nah, kalau makna selanjutnya yang dibahas itu adalah makna gramatikal. Makna gramatikal itu sederhananya adalah makna dari satu kata yang berubah ketika kata tersebut diberi imbuhan atau pengulangan. Kalau tadi kita ambil contoh dari kata leksik, kalau contoh makna leksikalnya itu adalah rumah, kalau gramatikalnya itu adalah kata perumahan. Kata perumahan dan rumah itu memiliki dua makna yang berbeda. Kata perumahan itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari sebuah rumah atau kumpulan dari sebuah gedung atau sebuah bangunan tempat manusia tinggal. Nah, itu kan katanya, padahal kata dasarnya itu sama, rumah. Cuma ketika dia diberi imbuhan, maknanya akan berbeda. Oke, makna selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah makna denotatif. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa makna denotatif adalah makna yang menggambarkan secara harfiah sebuah objek dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya itu, contoh kalimatnya adalah Budi duduk di meja hijau. Nah, di kalimat itu dapat dimaknai dengan denotatif itu berarti seorang manusia yang bernama Budi duduk di sebuah meja yang berwarna hijau. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran tentang makna denotatif. Oke, untuk makna terakhir yang akan saya sampaikan di video ini adalah makna konotatif. Kalau dalam buku ini dijelaskan bahwa makna konotatif itu dapat diartikan secara sederhana adalah makna yang diberi nilai rasa tambahan agar kata tersebut itu pesannya itu yang disampaikan itu lebih kuat. Contoh, kata langsing dan kata krempeng. Nah, kalau kita cari dasarnya itu kan sebenarnya sama-sama dapat didefinisikan sebagai kata kurus kan. Cuma kata langsing di sini tuh konotasinya itu lebih ke arah pujian, karena seakan-akan kata langsing itu bisa didefinisikan sebagai orang yang sengaja kurus untuk menjaga estetika dari tubuhnya. Sedangkan kata krempeng itu konotasinya itu lebih ke negatif, seperti orang yang tidak bisa atau tidak mampu menjaga tubuhnya dalam keadaan normal. Kira-kira seperti itulah sedikit contoh dari makna konotatif. Oke, sekian video kali ini. Mungkin cuma ini poin-poin yang bisa saya jelaskan, karena kalau sebenarnya masih banyak poin-poin menarik di buku ini. Cuma karena ini buku bertema pendidikan bahasa pertama yang saya baca, kayaknya saya masih kurang kompeten untuk menjelaskan bagian-bagian lainnya. Jadi kalau kalian merasa kayak misalnya penjelasan saya salah atau kurang lengkap, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.